kakek. Sahabat kakek Pendi, saat ini kakek sedang berada di Jalan Paya lokasinya ya. Salah satu tempat yang sering sekali direview berbagai para sahabat YouTube, karena ini keindahan alamnya luar biasa di Jalan Meteres. Ya, dinding-dinding di belakang kakek ini sangat bagus, di batu-batuan. Jadi kakek rasa ini tidak ada salahnya bagi sahabat semua yang kebetulan melewati jalan ini untuk singgah sebentar dan mereview lokasi ini. Tetapi di belakang kakek ini ada orang iseng ya, sepertinya surat coret di dinding batu karang. Ayo terus ikuti perjalanan kakek sambil kita menikmati keindahan alam yang begitu eksotis ini. Terima kasih dan terus ikuti. Oh iya, bagi sahabat yang baru saja menemukan channel kakek berharap semoga kita terus berlanjut persahabatan melalui subscribe, kemudian like dan komennya kakek tunggu. Terima kasih. Inilah lokasi yang selama ini menjadi favoritnya para kaula muda, di mana di lokasi ini biasanya mereka berselfie ria. Jalan ini digunakan oleh para petani. Ini ada yang sudah mulai pada pulang dengan membawa batang jagung, itu nanti digunakan untuk pakan ternak. Coba perhatikan nih, ini dindingnya ya, ini dinding tebing yang begitu kokoh. Nah ini dia, dan ini jalan yang berbentuk huruf S. Bisa kita bayangkan pada saat pembangunannya zaman dulu, ini dibangun oleh Belanda dengan menggunakan tenaga kerja bangsa Indonesia, tentunya leluhur kita ya. Melihat kondisi alamnya yang seperti ini, begitu kita melihat langsung terbayang betapa kerja kerasnya mereka, para leluhur kita, untuk membangun sebuah jalan. Tentunya dengan hal-hal yang sangat serba kekurangan, baik makanan, minuman, dan lain-lain. Ya itulah sebuah sejarah ya. Terus ikuti, akan ada yang lebih unik lagi. Sahabat kakek Pendi dimanapun Anda berada, kita mulai perjalanan siang hari ini menuju sebuah lokasi yang kakek rasa cukup sangat menyejukkan. Sepanjang jalan kita disuguhi dengan berbagai tanaman. Ada yang masih muda dan ada pula yang sudah tua. Ada tanaman kacang, tanah, dan jagung. Kemudian pohon jati yang saat ini memang sedang musim hujan, jadi sedikit rindang. Ini di kanan kiri kakek adalah tanaman jagung yang kedua ya. Di sela-sela jagung ini ada pohon tanaman cabai. Di sebelah kiri ini adalah jurang ya. Nah, ini. Jadi kalau kita berjalan terus ke arah sana, ini menempuh sebuah jurang yang cukup tinggi sekali. Tanaman jagung yang tumbuh di atas batu karang memang hampir tidak bisa dipercaya sebetulnya kalau tidak melihat langsung. Tapi inilah kondisi alam Kabupaten Tuban. Inilah hebatnya para petani Kabupaten Tuban, di mana bisa mengolah tanah yang berbebatuan karang yang keras, bisa disulap menjadi lahan pertanian yang sangat subur. Jalan yang kakek tempuh saat ini adalah jalan yang sudah dibangun pada saat zaman kolonial Hindia Belanda. Nah, itu sebelah sana itu jurangnya ya. Kemudian pada tahun-tahun terakhir menjelang 2 tahun ke belakang ini baru direnovasi dan diaspal. Akses jalan ini bisa menuju ke Kecamatan Grabagan, kemudian tembus ke Rengel, langsung ke Bojonegoro dan Kota Tuban bisa ya. Aksesnya lumayan bagus saat ini, jadi
Tidak heran banyak masyarakat yang menggunakan jalan ini. Nah, kita berhenti di depan untuk mereview kondisi tempat yang begitu eksotisnya. Terus ikuti review kakek kali ini. Ini pada musim kemarau tentunya. Banyak petani yang sudah lewat ya pada pulang. Pada musim kemarau tentunya ini tebing ini akan menjadi sebuah tebing yang bisa dinaikin atau dipanjat ya. Dan belukarnya sendiri biasanya pada saat musim kemarau ini tidak tumbuh selebat ini, jadi tidak riskan ya. Kalau saat ini kelihatannya yang dikhawatirkan ada binatang ular ya, karena memang betul di daerah sekitar sini masih terdapat jenis ular sanca biasanya. Lakukan jalan yang menyerupai huruf S ini dibangun bukan tanpa alasan ya. Jika kita perhatikan struktur tanah dan bebatuan aslinya ini sangat tinggi sekali. Jadi pada saat pembuatan jalan mengapa dibentuk huruf S? Ini supaya memudahkan pada saat pembuatan dan pada saat dilalui kendaraan. Mungkin pada saat itu ya. Seiring waktu biasanya konstruksi tanahnya berubah. Terbawa air, kemudian manusia. Nah, jika dipandang sekarang sebetulnya tidak harus dibentuk huruf S, ini sudah bisa dilalui ya, dibuatkan jalan dengan cara yang lurus saja. Nah, di ujung sana coba perhatikan di ujung sana itu adalah hamparan tanaman jagung, kemudian yang sebelah kanannya itu adalah batu-batu tebing karang ya. Nah, di sana ada saung. Itu kebetulan ya, itu saung buat meneduhnya para petani. Nah, perhatikan itu batu karang-karangnya yang lumayan cukup besar sebetulnya dan itu keras sekali. Itu menancap ke bumi ya. Jadi tidak tergeletak, artinya memang ini sampai ke kedalaman bumi dan kakek yakin menyatu ya. Jadi besar sekali. Jenis batu karang yang ada di wilayah sini ini mirip sekali dengan batu karang yang berada di laut. Nah, ini jalannya ya. Sebelah kiri kita ini bisa kita perhatikan ini tinggi sekali tebingnya. Ini batu sama ya, batu karang. Jadi saat pembuatan jalan ini harus menerobos atau memangkas batu karang yang segitu kokohnya. Dan sebelah depan sana itu, sebelah kanannya itu adalah jurang. Itu ada aliran sungai yang kakek rasa dahulunya ini sangat dalam. Nanti kita telusuri sedikit ke bawah, nanti setelah ini kakek akan berjalan ke lembahnya agar kita bisa merasakan bagaimana sensasinya alam yang berada di wilayah yang saat ini kakek review. Kakek memang tertarik dengan tebing yang satu ini ya, yang putih gede sekali. Nah, kita coba menelusuri huruf S-nya. Ini dia, sensasinya memang sangat luar biasa ya pada saat kita mencoba jalan seperti ini. Nah, ini dia huruf S ya. Kita nanti sedikit mereview lokasi yang ini. Ini tanamannya sebetulnya termasuk subur. Itu ada tanaman jagung seperti biasa. Dan batu-batuannya pun masih besar-besar dan ini tidak bisa digali ya. Artinya ini memang menancap ke bumi seperti yang kakek tadi bicarakan. Lihat tanaman. Kita coba untuk menuruni sebuah tebing ya. Nah, ini dia, ini jalan ini mungkin biasa dilewati oleh petani untuk melihat perkebunannya di bawah sana. Ini jurang ya, kita menuruni sedikit demi sedikit. Kanan kiri kakek adalah batu-batu karang, jadi kita harus berhati-hati karena tersandung sedikit ini fatal ya. Jalan ini cukup curam sebetulnya kalau aslinya.
Ini curam sekali, dan di bawah sana itu adalah jurang yang kedalamannya lumayan dalam sekali. Nah, ini dia, di bawah sana itu ditanami jagung juga. Jadi mayoritas di sini lahan ini tidak ada yang kosong sama sekali. Artinya ini dipergunakan sebaik mungkin, seefektif mungkin oleh para petani untuk menanam jagung. Kemudian ada yang kacang tanah dan cabai, biasanya cabai rawit ya. Tuh, perhatikan nih, konstur tanahnya ya seperti ini, bebatuan pulau. Pohonnya yang besar itu, pohon yang besar itu bukan pohon yang ditanam saat ini, itu mungkin umurnya ratusan tahun sebetulnya. Dan ini depan kaki ini adalah tebing. Tebingnya ini sebetulnya dalam aslinya. Jadi perkiraan kakek ya di atas 30 meter lah. Coba perhatikan tuh tanaman jagungnya. Jadi di sela-sela batu karang ada tanah sedikit, kemudian dipakai media tanam jagung. Hijau ya, hijau dan menyejukkan mata. Jadi pada saat ini yang mayoritas perkotaan saat ini sedang dihebohkan oleh rasa was-was dan ketakutannya timbul sebuah wabah, insya Allah di sini tidak akan terjangkit, kakek rasa ya. Tapi ya wallahu alam, karena semua halnya berasal dari yang punya diri kita. Jadi yang punya alam ini kita kembalikan saja ke yang punya alam. Yang terpenting bagi kakek saat ini, kakek memandang bahwa lokasi seperti ini dengan kondisi yang memang menyejukkan, bebas polusi, kemudian jarang sekali hiruk pikuk manusia. Jadi rasanya ya sedikit aman lah, tapi tetap harus berwaspada ya, karena yang namanya wabah itu tidak bisa kita prediksi. Ini pada zaman dulunya bisa kita bayangkan, ini adalah hutan yang begitu lebat dengan hutan jati ya. Ini awalnya hutan jati, seiring waktu ditebang, kemudian ditanam kembali, tebang, tanam kembali, dan berulang kali. Akhirnya tingkat kesuburan tanah mungkin sudah berkurang dan mulai diserahkan ke para petani untuk dikelola ya sebagai mitra ini karena lahannya lahan perhutani. Kita kembali lagi ke jalan. Kagum sekali kakek dengan batu-batu yang seperti ini, besar, keras ya, dan kokoh sekali. Dan ini berbentuk sebetulnya kalau pada saat musim kemarau bisa kita review, ini bentuknya aneh-aneh. Silahkan perhatikan, inilah batu karang yang kakek selama ini sebut-sebut ya. Nah lihat, perhatikan konturnya, bentuknya. Ini mirip sekali dengan batu karang yang ada di laut ya. Ini keras sekali. Bentuknya berlubang dan tidak rata, ini seperti ini. Nah, silahkan perhatikan. Ini keras dan menancap ke dasar bumi ya, dalam sekali sebetulnya. Untuk sementara kakek cukupkan sekian dulu review kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.